Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Regina Dwi Maharani dengan NIM A1B1222034. Di sini saya dari kelompok 5 yang akan menjelaskan pengertian paragraf. Baiklah, pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Penggunaan paragraf memudahkan pembaca untuk memahami bacaan secara menyeluruh. Panjang dari satu paragraf adalah beberapa kalimat. Jumlah kalimat dalam satu paragraf ditentukan oleh cara pengembangan dan ketuntasan uraian gagasan yang disampaikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Supe Semea dengan NIM A1B1222018. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa juga dikenal sebagai kekeliruan berbahasa atau error. Adalah suatu fenomena yang umum terjadi dalam proses berbahasa, baik dalam berbahasa lisan maupun tulisan. Kesalahan berbahasa dapat terjadi pada setiap tataran linguistik, mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, hingga wacana. Kesalahan berbahasa dapat berupa kesalahan fonologis, morfologis, sintaksis, dan leksikal, serta dapat berupa keliruan dalam penggunaan kata, kalimat, dan paragraf. Selanjutnya, kesalahan berbahasa pada paragraf. Kesalahan berbahasa pada paragraf adalah suatu jenis kesalahan berbahasa yang terjadi pada struktur kalimat dan paragraf dalam suatu teks. Kesalahan berbahasa pada paragraf dapat berupa kesalahan dalam penggunaan kata, kalimat, dan paragraf, serta kesalahan dalam penggunaan ejaan dan tanda baca. Baiklah, perkenalkan, nama saya Novalia Lydia Imsen dengan NIM A1B1222019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri paragraf. Yang pertama, setiap paragraf biasanya memiliki satu tema utama atau gagasan pokok yang disampaikan. Yang kedua, paragraf terhubung secara logis melalui penggunaan kata penghubung, sinonim atau referensi yang jelas antara kalimat-kalimatnya. Yang ketiga, urutan kalimat dalam paragraf mengikuti alur yang teratur dan masuk akal, sehingga membentuk pemahaman yang utuh terhadap topik. Yang keempat, setiap kalimat dalam paragraf harus relevan dengan tema utama dan mendukung pengembangan gagasan tersebut. Yang kelima, paragraf yang baik memiliki panjang yang seimbang, tidak terlalu pendek atau terlalu panjang, sehingga memudahkan pembaca untuk mengikuti alurnya. Yang keenam, penggunaan kata-kata kunci atau istilah yang sama untuk menjaga konsistensi dan kesatuan dalam paragraf. Yang terakhir, paragraf juga harus terkait dengan paragraf sebelumnya dan sesudahnya untuk membentuk kesatuan dalam tulisan secara keseluruhan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Jingga Yulianti dengan NIM A1B1222020. Baiklah, materi selanjutnya yaitu contoh kesalahan di dalam paragraf. Nah, contoh pertama bisa dilihat di atas. Nah, analisis kesalahan berbahasanya yaitu paragraf awal terdapat kesalahan, yaitu kata menyatakan. Nah, kata menyatakan ini merupakan kata konjungsi. Kemudian terdapat juga pengulangan kata yang tidak perlu seperti menyatakan bahwa banyak orang menganggap bahwa retorika adalah berbicara di muka umum atau public speaking. Nah, seharusnya menjadi menyatakan bahwa banyak orang menganggap retorika adalah berbicara di muka umum atau public speaking. Nah, kesalahan yang ketiga yaitu paragraf tidak terorganisir secara logis karena ide khusus dan ide umum tercampur menjadi satu, sehingga membuat pembaca tidak dapat memahami dengan baik. Contoh yang kedua yaitu analisis kesalahan berbahasanya.
Paragraf ini terdapat kesalahan pada keseluruhan, di mana seharusnya paragraf memiliki 4-10 alinea, sedangkan paragraf ini hanya terdapat satu kalimat dan itu tidak termasuk ke dalam ciri-ciri paragraf. Dan paragraf ini juga diawali dengan kata dari, yang mana kata dari ini merupakan kata hubung dan tidak diperbolehkan digunakan di awal paragraf. Baiklah, contoh yang ketiga yaitu bisa dilihat di atas ini. Nah, analisis kesalahan berbahasanya yaitu paragraf ini terdapat kesalahan pada awal kalimat yaitu karena. Nah, kata karena merupakan kata penghubung dan tidak diperbolehkan di awal paragraf. Dan juga paragraf ini terdapat kesalahan pada keseluruhan di mana seharusnya paragraf memiliki 4-10 alinea. Sedangkan paragraf ini hanya terdapat satu kalimat dan itu tidak termasuk ke dalam ciri-ciri paragraf. Baiklah, contoh yang keempat. Nah, analisis kesalahan berbahasanya di sini yaitu paragraf ini terdapat kesalahan pada awal kalimat yaitu kata selain, di mana kata selain merupakan kata hubung yang tidak diperbolehkan untuk digunakan pada awal paragraf. Nah, paragraf ini terdapat kesalahan pada keseluruhan di mana seharusnya paragraf memiliki 4-10 alinea, sedangkan paragraf ini hanya terdapat 2 kalimat dan itu tidak termasuk ke dalam ciri-ciri paragraf. Baiklah, contoh yang kelima yaitu nih, bisa dilihat di atas. Nah, analisis kesalahan paragraf yang contoh kelima ini yaitu tidak memperhatikan tanda baca. Contohnya seperti oleh karena itu mempelajari sejarah retorika berarti mempelajari sejarah manusia itu sendiri. Seharusnya oleh karena itu ditambahi dengan koma. Mempelajari sejarah retorika berarti mempelajari sejarah manusia itu sendiri, titik. Dan juga terdapat kata orang-orang yang tidak menggunakan tanda hubung. Seharusnya orang, tanda hubung, orang. Baik, di sini saya Rosa Amelia Agustin dengan NIM A1B1222017 ingin melanjutkan contoh kesalahan bahasa pada paragraf, di mana teman-teman bisa melihat bahwa kesalahan berbahasa pada paragraf ke-6 ini terletak pada kalimat di mana menggunakan kata setelah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kata setelah merupakan kata hubung. Kata hubung berfungsi sebagai penghubung. Jika fungsinya sebagai penghubung, maka tidak akan bisa difungsikan sebagai pembuka kalimat. Baik, di sini kita lanjut pada paragraf ke-7, di mana paragraf ke-7 ini terdapat kesalahan pada kata sekelompok. Kata yang baku adalah kata sekelompok. Kemudian, kata sopisme awal katanya menggunakan huruf kapital. Kenapa? Karena dia menunjukkan objek kepada orang. Dan yang terakhir, paragraf ini terdapat kesalahan pada keseluruhan, di mana seharusnya paragraf memiliki 4-10 alinea, sedangkan paragraf di sebelah atau contoh di sebelah hanya terdapat 3 kalimat saja atau alinea, dan itu tidak termasuk ke dalam ciri-ciri paragraf yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Baik teman-teman sekalian, mari kita simpulkan. Berdasarkan analisis kesalahan berbahasa pada paragraf tersebut, dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa jenis kesalahan yang perlu diperbaiki, seperti kesalahan tata bahasa, ejaan, dan juga struktur kalimat. Kesalahan-kesalahan ini dapat mengganggu pemahaman dan kesan keseluruhan paragraf. Dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut, paragraf dapat menjadi lebih jelas, terstruktur dengan baik dan efektif dalam menyampaikan pesan atau informasi yang dimaksud. Gagasan utama. Inti permasalahan di dalam paragraf terletak pada topik utama atau gagasan utama. Pembicaraan utama di dalam paragraf terpusat pada gagasan utama. Penyampaian gagasan utama berbentuk sebuah kalimat topik.
Kalau kalimat topik inilah merupakan kalimat yang mengandung permasalahan yang dapat dirinci dan diuraikan lebih lanjut. Informasi di dalam kalimat topik bersifat lengkap dan dapat dipahami tanpa adanya kalimat penjelas. Baik teman-teman, itulah materi yang kelompok 5 sampaikan mengenai kesalahan berbahasa pada paragraf. Semoga dalam bentuk video ini dapat membantu rekan-rekan sekalian. Lebih dan kurang mohon dimaaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.